lagi ya bareng sama saya Roy, dan kali ini Erlin ini yang hadir bersama kita sekarang, teman saya siaran. Jadi kalau kita hari Sabtu pagi siaran ini selalu bareng sama Erlin. Benar banget. Nah, ngomong ada Erlin, ada seorang wanita di sini, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai Apa? dari mata seorang cewek. Mumpung ada ceweknya nih. Ya. Oke. Lin, apa kabar? Baik, Roy. Sekarang kesibukannya apa sih selain siaran di tiap weekend? Pastinya sih Senin sampai Jumat kantor seperti biasa ya. Terus Sabtu baru kita ketemu siaran setiap hari Sabtu pagi. Udah paling gitu aja. Paling selepas tahun-tahun kemarin ada sih suka kayak organize gitu ya, sedikit-sedikit gitu. Organize berarti, kalau mau organize berarti kan couple-couple ya yang mau nikah. Benar banget, atau biasanya tunangan dan segala macem. Nah, pas banget kalau gitu ngobrol sama Erlin ya. Kalau Erlin nih, kita kan ngomongin soal cowok tadi kita bilang. Kalau sosok seorang cowok, ini in Erlin opinion ya. Oke. In Erlin opinion. Sosok seorang cowok yang seperti apa sih yang sebenarnya seorang wanita atau Erlin deh idam-idamkan? Ini pertanyaannya agak susah tapi menjebak gitu ya. Sebenarnya mostly pasti semua cewek tuh pingin atau mengidealkan seorang cowok yang bisa mengerti perasaannya dia kan. Banyak banget ya, sering banget keributan-keributan itu terjadi karena yang cewek ekspektasinya A dan berharap A ini nyampe ke pihak cowok tanpa kita harus ngomong gitu kan. Suka ribut berarti ya? Bener, mostly banget kayak gitu. Okay. Nah, jadi emang pada dasarnya wanita-wanita suka cowok yang bisa mengerti, memberikan pengertian, bisa memberikan rasa kenyamanan gitu, dan bisa berkomunikasi dengan baik satu sama lain gitu, nyambung lah gitu ya. Dulu kalau boleh pinjam bahasa tuh klik gitu satu sama lain gitu. Kayak kata Usi ya, ku memang punya Klik. Bener-bener, emang itu yang paling penting gitu. Bener. Gimana kita tahu bahwa seorang pasangan, mungkin dari sisi cewek, seorang cowok itu klik sama dia? Kalau dari segi cewek itu kan karena cewek mesti pakai hati perasaan ya. Ketika dia maksudnya cowok nggak punya hati? Bukan, maksudnya kalau cowok tuh lebih dominannya kan pakai logika gitu. Tapi kalau cewek tuh ngerasa kliknya ketika dia diperhatikan, ketika dia punya kebutuhan dan cowok itu bisa menanggapi dengan hampir pas, bukan berarti harus sempurna ya, karena kalau cari yang sempurna susah banget gitu. Dan bahkan tidak mungkin rasanya yang punya yang sempurna. Tapi bisa 90, 80, 90% bisa mengerti, itu tuh udah kayak punya satu klik sendiri dalam hati gitu biasanya. Mostly ya. Oke. Sekarang kita bicara pengalaman ya. Ini nggak usah pengalaman Erlin secara pribadi, dari tapi pengalaman mungkin dari sharing. teman-teman ya. Kalau misalnya nih cowok sama cewek yang sudah berpasangan, itu biasanya bikin hal jadi keributan itu apa? Biasanya tergantung. Kalau range-nya baru usia pacaran atau usia relasinya tuh 1-2 tahun ya, keributannya masih hal-hal yang sepele gitu, kayak yang kenapa sih kamu nggak ngabarin aku kayak gitu. Itu simple. Tapi kalau misalnya udah punya hubungannya yang relatif lebih lama, kayak 4 tahun, 5 tahun, yang bikin ribut tuh kalau sharing dari pengalaman teman-teman yang pernah aku tangani waktu wedding, itu lebih kayak masalah finansial misalnya, kayak harusnya nih spend budget kita bulan ini untuk ini gitu, tapi tiba-tiba lolos cowoknya misalnya beli barang yang dia favoritin gitu, tuh bisa jadi sumber keributan gitu. Jadi beda-beda. Jadi kalau misalnya awal-awal tadi masalah sekedar ngabarin aja gitu ya. Sebelum kan tadi udah bilang kalau cowok itu lebih cuek. Itu gimana dong ngadepinnya? Nah, itu pinter-pinternya kita. Mungkin bertambahnya usia juga ya. Jadi kalau misalnya masih usianya relatif muda, ya akhirnya ribut-ribut suka, udahlah kita putus aja, misalnya kayak gitu. Tapi usia bertambah, mensiasatinya ya dikomunikasikan. Bisa nggak sih kamu kasih tahu gitu kalau kamu mau pergi tuh ya, let's say, gue lagi pergi ya, sorry bakal lama banget nggak balas gitu. Buat seorang cewek tuh itu udah lebih dari cukup bahwa gue tahu kemana gitu. Tetap komunikasi ya, katanya komunikasi. Erlin sih punya pengalaman di komunikasi dengan cowok, mungkin pasangan atau PDKT-an atau segala macam? Pengalaman yang kayak gimana dulu nih? Ya tadi komunikasinya ternyata Erlin lebih banyak komunikasi sendiri, sementara cowoknya kurang komunikasi dan segala macam. Pengalaman mungkin dulu pernah punya kali ya. Jadi orangnya tipenya dulu sibuk banget gitu ya. Terus
sedangkan aku berharap ketika lo sibuk apapun gue akan mengerti nih, tapi at least komunikasikanlah gitu bahwa aku bakal nggak bisa dihubungi nih dalam range waktu yang lama karena lagi kerjaan di luar kota kan waktu itu ya. Bakal sibuk banget gitu dan dituntut harus segera selesai hari itu gitu. Sebenarnya satu sisi kita ngerti ya sebagai cewek, oke emang ritme pekerjaannya emang berat banget gitu. Tapi at least kasih kabar aja sih gitu bahwa aku nggak akan bisa dihubungin mungkin sampai sore gitu. Ya itu sempat jadi masalah sih waktu awal-awal banget ya. Dan itu juga kan di umur-umur yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ngerasa kok nih orang kayak nggak ngehargain gitu ya. Kalau dulu aja waktu awal-awal kayaknya dengan mudah bisa ngabarin kok setelah. Tapi kan di mana-mana gitu saya kalau kita sedang PDKT, Iya. kita sedang nggak mungkin dong pendekatan itu kita bikin seburuk mungkin kan. Bener banget. Terus Gitu. gimana dong? Ya akhirnya sih waktu itu kita sempat ribut gitu beberapa lama, baru setelah mereda, masing-masing mereda, kita ketemu, kita duduk bareng, baru kita bisa ngomong gitu satu sama lain. Tapi nggak jaminan abis itu nggak punya masalah lain ya gitu. Tetap ada hal-hal lain. Tetap ada hal-hal. Tapi mungkin terus yang tadi Prelin bilang, cowok itu lebih ke logika. Benar. Ya, cewek lebih ke perasaan. Nah, kan cowok ini pada suatu saat akan mengambil tanggung jawab peran sebagai seorang kepala keluarga. Yes, exactly. Kalau ternyata dia sekarang sibuk, tapi dia mempersiapkan masa depannya, gimana dong ya? Istilahnya kerja nih dari 7 to 5 ya, 7 to 5, habis itu mungkin kerja yang lain lagi, weekend pun mungkin kerja dan segala macam, terus gimana menurut Anda? Kayak pengalaman pribadi gitu ya. Ya sebetulnya intinya sih tetap satu tentang komunikasi. Ketika dari awal ya namanya PDKT semua ya pasti baik adanya gitu. Tapi sih berdasarkan apa yang aku temui dan juga sharing-sharing dari orang-orang yang akhirnya sudah masuk jenjang pernikahan, mereka selalu berkata bahwa sampai kapanpun, even kamu sudah pernikahan sekian puluh tahun pun akan selalu ada hal yang tidak pernah dikomunikasikan gitu. Tapi tetap komunikasi adalah kunci yang paling penting gitu. Mau kamu sudah punya relasi beberapa tahun lama pun, even yang tadi aku bilang sudah menikah pun, komunikasi itu harus tetap dibangun. Bonding itu harus tetap dibangun, nggak bisa enggak gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan yang tadi tentang misalkan hubungannya serius nih gitu kan ya, karena ini beda banget. Kalau misalnya hubungannya masih hubungan serius dari awal, ketika akhirnya sudah deal gitu, kayaknya kayak deal no or no deal. Sama kiri sama kanan. Atau mau dirayar gitu ya. Kalau sudah deal, kita duduk satu meja baiknya, terus kita ngobrol gitu, kesukaan kita apa, tidak sukanya apa, dan visi kita ke depan apa. Mungkin dari pihak cowok bisa menyampaikan, visiku tuh 5 tahun ke depan pengen begini, pengen membangun ini. Ketika itu dikomunikasikan, sedikit banyak itu membantu mengurangi gitu. Karena mungkin dari pihak wanita juga tahu, oh ketika dia sibuk, ya visi kitanya kan memang sudah tahu, sudah jalan di visi yang sama gitu. Beda kalau hubungannya belum sampai punya visi yang panjang gitu ya. Jadi kayak ya udahlah jalanin aja, nanti nemu sendiri. Mungkin pengalaman saya pribadi dan juga teman-teman ya. Jadi tipikal ada cowok yang jadwal saya nih rutin tiap hari, pagi kemana, kemudian sore kemana, malamnya kemana, pun di weekend gitu. Jadi maksudnya nggak perlu saya kasih tahu, tapi kamu udah tahu nih ini jadwal saya kesini. Jadi maksudnya dengan cara mengenalkan jadwal, memberitahu jadwal seperti apa tuh cewek mohon mengerti gitu ya. Atau seorang cowok itu memperkenalkan teman dekat ceweknya ini ke teman-teman dia yang lain. Dengan artian kalau saya menghilang, saya lagi pergi kemana, kamu tahu nih kemana gitu. Jadwal saya ini, teman saya ini, dengan tujuan maksudnya nggak usah mikir macam-macam deh. Gitu. Nah, kadang kan cowok udah memperlakukan itu gitu, udah memberikan jadwal dia dan segala macam. Clue gitu ya. Terus kenapa lagi sih gitu kadang harus sampai ribut dan segala macam? Ya itu balik lagi karena mungkin prinsip cewek sebetulnya pingin tetap gitu ya, walaupun udah tahu kadang-kadang kayak insecure aja kali, ini cowok gue kemana ya gitu. Walaupun sebenarnya ya seperti tadi Roy bilang, bisa aja sih kita cek temennya gitu kan. Atau ya kita datengin aja tempat yang biasa dia nongkrong gitu, pasti dia ada di situ gitu. Cuman balik lagi kadang suka ngerasa ya kok kamu bisa sebegitu apa ya gampang ngobrol sama temanmu atau sama calon pasanganmu sendiri, nggak kayak gitu. Padahal sebetulnya kalau dibalikin lagi kan udah ngobrol duduk bareng gitu. Ya itu hal yang nggak bisa dihindari sih sebetulnya. Sekarang gini deh, kita coba pengen tahu kriteria cowok yang menurut Erlin ya. Ini Erlin banget ya karena saya nanya ke Erlin. Kriteria cowok yang menurut Erlin banget itu oke lah gitu untuk jadi pasangannya Erlin. Sebenarnya sih sangat simpel.
Kalau seagama sih sudah pasti ya, satu Yeah. iman sih sudah pasti, itu hal yang prinsip gitu. Tapi kalau dalam keseharian dia bisa diajak ngobrol sama-sama gitu ya, bisa diajak sharing gitu. Selain itu sebenarnya aku nggak neko-neko sih ya, nyambung aja sih kalau ngobrol nyambung, bisa diajak sharing, terus dia bisa mengambil keputusan, karena bagaimanapun tetap seorang wanita butuh seorang pria yang bisa ngelit kehidupannya gitu. Jadi ketika aku ngerasa dia bisa ngelit nih dalam entah itu pekerjaannya atau dalam kita punya relasi, oh berarti aku tahu someday ketika kita misalkan berjodoh, artinya rumah tangganya tahu akan dilit kemana, anak-anak akan dilit kemana gitu. Oke. Kalau boleh nih, sebutin satu orang, siapapun gitu ya, menurut Erlin tuh sudah oke lah nih orangnya. Kira-kira siapa tuh, Lin? Oh, apanya nih? Cowok nih. Cowok yang ambil Cowok. tanggung jawab. Contoh misalnya ya, ini sosok seorang cowok yang ya ini nih mendekati tipe saya lah gitu. Walaupun kita nggak tahu dia seperti apa ya di belakangnya, tapi seenggaknya di depannya beginilah gitu kelihatan. Ini kayaknya agak susah ya, karena aku nggak pernah yang ngelihat ini ideal banget buat mendekati tipeku gitu. Jadi kayaknya agak susah untuk jawab pertanyaan ini. Oke, kalau Aku gitu punya ideal. beberapa jenis deh, misalnya nih gantengnya kayak siapa gitu ya, terus baiknya kayak ini, tingginya kayak siapa. Waduh, ini perlu waktu. Ini untuk seandainya ada, berpikir. ya kan berandai-andai kan, walaupun Oke. siapa tahu memang ada orang seperti itu, cuman kan kita berandai-andai gitu. Ini susah ya. Kalau tinggi kayak siapa ya? Ini susah loh menjawab Susah ya, pertanyaan ini. karena semuanya ada di saya ya. Dasar. Susah karena beda-beda sih. Agak susah bener, aku nggak bisa mendeskripsikan. Jadi nggak ada yang satu tipe atau poin-poin. satu sosok itu nggak ada. Iya, mungkin karena tipenya kali bukan yang mengidolakan yang oh ini yang ini tuh oke gitu bisa jadi tolak ukur. Tapi kalau aku sih lebih ke personal touch gitu. Oke. Nggak bisa yang gitu banget gitu. Nah tadi kan sempat kedengaran juga nih ngomong Maya Septa. Ah, Kalau Erlin deh melihat Maya Septa, apa sih yang dipelajari dari dia? ini senang banget ya. Dia mau bagi ilmu yang dia dapat dan Quotes-quotesnya ya? quotes-quotesnya, dan nggak cuma ilmu, maksudnya itu dia dapat ilmu dan dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dia sharingkan gitu. Keterbukaan itu tuh bagus gitu untuk kita yang mungkin masih single dan mungkin berencana masuk rumah tangga, bisa lihat ada ilmu, ada yang terjadi secara real dalam rumah tangga mereka, walaupun nggak semua kita dibuka ya gitu, tapi ada benchmarknya gitu, jadi kita tahu oh kayak gini loh. Karena ini kalau boleh sharing ya, sering banget menemukan kalau lagi ngerjain wedding gitu ya, ngerjain organize gitu, sering banget menemukan pasangan-pasangan yang sangat muda gitu dalam Oke. dalam umur muda mereka sudah memutuskan untuk menikah hanya karena pacarannya lama, misalnya kayak gitu dari SMP SMA gitu. Dan kadang-kadang menemukan tanpa aku sebutkan ya, misalnya beberapa tahun kemudian sudah tidak bersama lagi gitu. Itu hanya karena udah ya nikah aja gitu, tanpa tahu bahwa menikah tuh punya perjalanannya sendiri gitu. Nah, kenapa suka Maya Septa? Karena ya dia men-sharingkan dengan style mudanya dia, lalu quotes-nya yang diambil dari orang-orang yang sudah berpengalaman, lalu dia sharingkan dengan pengalamannya dia tuh jadi satu insight tersendiri. Misalnya nih, sebagai seorang wanita yang Erlin contoh panutan gitu loh, siapa sih sebetulnya? Mungkin ada lihat dari sisi ketegaran dia, kesabaran dia, dan segala macam. Ada beberapa ya, kalau Maya Septa kan dari segi kecerdasannya gitu ya, menurutku sih dia cerdas gitu. Dari sisi Sandy Aulia juga aku melihat ada kesabaran gitu ya, bagaimana perjalanan hidupnya menantikan anak terutama, itu juga kesabaran tuh sangat tidak mudah ya gitu. Dan bagaimana tetap fight, itu juga aku lihat sisi baik dari seorang Sandy. Lalu Avanti juga aku lihat ya, bagaimana kasihnya seorang ibu gitu. Banyak sih. Ini mungkin terakhir ya. Oke. Mungkin Erlin untuk wanita, Erlin ada yang mau disampaikan nih sebagai penyemangat juga. Dan mungkin untuk pria, mungkin ada yang ingin dihimbau untuk pria-pria di luar sana yang menurut Erlin, lu tuh harus gini gitu loh. Atau cewek-cewek juga, lu tuh harus begini gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan. Oke. Kalau misalkan untuk teman-teman cewek nih yang lagi nunggu gitu ya, di umur-umur yang menunggu, daripada kamu sibuk menunggu dengan sesuatu yang kita juga belum tahu nih akan seperti apa, mending sibuk dengan sesuatu hal yang mengupgrade kapasitas diri kita. Entah kapasitasnya tuh bisa bicara misalnya mengelola keuangan kamu gitu ya, belajar investasi gitu.
atau kapasitas memasak kamu, misalnya seperti itu. Pokoknya upgrade value dalam hidup kamu gitu. Terus kalau misalnya umurnya masih muda, jangan jangan yang ambil keputusan terlalu cepat, karena perjalanan hidup panjang banget, kamu nggak pernah tahu gitu kan selangkah lagi ke depan kamu nemuin apa gitu. Jadi benar-benar kalau ada yang kasih saran sesuatu hal dalam lingkungan kamu yang positif, kamu bisa jadikan itu masukan dan pertimbangan gitu. Kalau untuk cowok-cowok dari hati nih ya. enggak sih, kalau untuk cowok-cowok, kalau himbauan mungkin kalau mau serius mungkin harus lebih bisa banyak berkomunikasi, karena mau nggak mau sepanjang perjalanan hidup dari yang pernah aku dengar ya seumur hidup kamu cuma bisa ngobrol dan berkomunikasi. Kalau itu kamu tidak bisa lakukan, akan susah ke depannya gitu. Jadi kalau kamu serius, kamu harus lebih bisa belajar berkomunikasi dengan baik dan ya saling mengerti kali ya, karena cewek juga butuh dimengerti, kadang-kadang lama gitu, tapi untuk cewek-cewek juga harus belajar mengerti pria, karena mereka punya beban tanggung jawab yang beda juga. Gamblang baik untuk segi wanitanya maupun dari segi pria. Tapi mungkin masih ada lagi yang harus kita bicarakan ya. Tapi overall terima kasih banyak Ling untuk sharing-sharingnya. Setidaknya kita tahu nih kalau dari sisi seorang wanita melihat seorang pria dan harapannya dari seorang pria seperti apa. Begitu juga dengan seorang wanita seperti apa. Mudah-mudahan mewakili gitu ya. Sukses buat Lin. Thank you sekali lagi dan sampai ketemu lagi ya.